Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Ada informasi di dalam media sosial dan informasi ini valid. Adik kandung Habib Bahar bin Smith jadi korban penganiayaan di Pamulang. Polisi tangkap 2 pelaku. Itu tadi saya sudah melihat apa yang menjadi reportase, cuman belum melihat secara utuh ya bagaimana kronologinya, apa yang terjadi. Dan saya langsung lihat kepada kolom komentar, dan kolom komentarnya ini dipenuhi buzzer-buzzer ya. Dilihat dari komentarnya itu, saya harap ini memang buzzer, bukan organik orang-orang, karena miris melihat komentarnya itu. Jadi kalau misalkan kita mau mengambil satu kesimpulan dulu ya dari natijah hasil atau buah dari polemik nasab ini, salah satunya itu hilangnya rasa kemanusiaan. Jadi kejahatan-kejahatan yang terjadi tatkala itu terkena kepada katakanlah habaib, itu orang-orang kehilangan empati, kehilangan rasa kemanusiaan. Kemudian tatkala terjadi tragedi-tragedi seperti wafat yang mendadak begitu ya, yang mana itu jelas merupakan pukulan bagi para keluarga yang ada, itu malah menjadikan bahan bahan guyonan begitu bagi kelompoknya Mukimad. Jadi kemungkinannya hanya 2 kan. Memang ini adalah, apakah ini adalah sikap aslinya Mukimad atau ini adalah orang-orang yang menunggangi isu ini. Nah, saya tidak bisa memastikan begitu. Ini kejadian seperti apa. Nah, cuman akan kita simak nih bagaimana atau apa yang terjadi ya, kronologinya sebagaimana disebutkan di dalam press release ini. Ini oleh Humas Polda Metro Jaya. Oh, urusannya langsung diambil sama Metro Jaya ya. Berarti masalah besar ini. Sebentar. Terkait dugaan peristiwa pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum dan atau penganiayaan dan atau pencabulan, maka tim gabungan antara Satreskrim Polres Tangerang Selatan bersama dengan Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 2 pelaku. Yang pertama, saudara YLK. Nah, ini YLK, namanya ini ya. Ini saudara YLK. YLK ini berhasil diamankan pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025 pukul 19 di Jalan Panti Asuhan Kelurahan Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur. Apa peran tersangka YLK ini? Yaitu melakukan penganiayaan dan penusukan terhadap korban saudara Z. Ya. Kemudian yang kedua, tim gabungan juga berhasil mengamankan saudara atau tersangka EKK. Itu hari Senin tanggal 16 Juni 2025 pukul 03 WIB di Jalan Arjuna, Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Apa peran saudara EKK ini? Diduga melakukan pencabulan terhadap korban S
Perlu kami sampaikan bahwa peristiwa ini terjadi di Gang Sate, Kelurahan Pondok Benda, Pamulang, Kota Tangsel, yaitu hari Senin tanggal 16 Juni sekitar pukul 2.30 di TKP. Diduga telah terjadi tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan yang dilakukan oleh terlapor. Ya, para tersangka ini awal mulanya saat pelapor mendengar suara teriakan. Pelapornya adalah saudara Z. Pelapor mendengar suara teriakan seorang wanita yang memanggil nama pelapor. Download Tribun X. Ini nggak lengkap ya. Sebentar, ini mungkin di sini lebih lengkap nih. Polisi berhasil menangkap mengalami luka robek. Ya. Pencabulan terhadap korban S, saudara Z yang memanggil nama pelapor. Jangan sudah ya, selesai sampai situ tuh. Oke. Apa ya? Apa yang mau dikata? Jadi saya tidak mau berspekulasi ya. Jam 2 dini hari, jam 2.30 tadi, setengah 3-an, itu kemudian ada 2 orang yang saya tidak bisa memastikan juga ini di mana kejadiannya, apakah itu di kediaman atau misalkan sedang ada acara di luar. Cuman begini ya, ini keluarga habaib, entah terorganisir atau tidak, saya tidak tahu itu. Ini sekarang sudah menjadi target kejahatan. Terutama yang terkenal itu. Kita masih ingat kejadian KM50 Habib Rizik tuh, ya. Ada yang wafat dari Laskar FPI saat itu. Itu saya juga tidak mau berspekulasi apa kejadiannya, bagaimana kejadiannya, karena memang polisinya nggak becus ngurusin begitu ya. Nggak jelas itu. Kemudian yang ini sampai ada pelaku dan ditangkap. Sulit untuk mengatakan ini adalah tindak pencabulan tanpa perencanaan. Itu sulit untuk mengatakan hal itu, setidaknya begitu ya. Dan mudah-mudahan ini ada pengusutan, motifnya apa. Karena biasanya perkara-perkara pencabulan itu dilaksanakan di tempat yang sepi, kemudian jauh dari keluarga begitu ya, orangnya memang sendirian dan lain sebagainya. Jadi patternnya itu bukan pattern tindak asusila, katakanlah begitu. Bukan asusila, ini apa ya? Tindak kejahatan seksual yang dilaksanakan memang secara spontan begitu. Itu yang saya lihat. Entah mungkin ini perlu pendalaman, perlu penyidikan, perlu pengusutan. Cuman ya masalahnya besar ya. Kalau misalkan sampai mengadakan press conference seperti ini. Nah, kita akan lihat dulu nih di dalam komentar. Ini komentarnya gila-gila ya. Dikatakan nih, benci sama pemerintah, akhirnya yang nolong dia pemerintah juga, kemakan sama omongan sendiri. Ya nggak begitu ya. Di bawahnya juga ada tuh, ternyata masih mempan. Katanya adik dari seorang sakti mandraguna, dan kenapa ngelapor ke polisi, kan ente anti polisi dan ngaku punya ilmu sakti. Ini saya rasa ya, kalau Habib Bahar itu tidak mau menempuh jalan katakanlah yang formal, itu bisa saja begitu. Jadi bukan masalahnya butuh sama polisi nggak butuh sama polisi, ini jalannya jalan formal, jalan legal begitu. Ya beliau itu orangnya banyak kok, kalau misalkan mau mengerahkan untuk buat mencari kemudian mau main hakim sendiri itu bisa. Tapi kan nggak seperti itu. Jadi pola pikirnya itu pola pikir acak-acakan nih orang-orang. Terus kalau misalkan ngobrolin tentang sakti, kebal dan lain sebagainya, yaitu kalau orang-orang yang suka katakanlah ya zikir-zikir, wirid-wirid seperti itu kan tahu itu bagaimana kegunaannya, bagaimana penggunaannya. Nggak setiap waktu juga tuh keluar begitu.
Ya itu mah adat-adat yang ada di pesantren ya. Ini nggak satupun komen mendukung Bahar, kelakuannya menghinakan dirinya sendiri. Ya itu kan buzzer-buzzer. Ya atau memang orang-orang yang nggak paham. Apakah Bahar butuh polisi ya? Kalau itu udah saya bahas tadi ya. Dan terus ke bawah itu. Tuh. Bencinya sama polisi sampai ubun-ubun, giliran begini lapornya ke polisi. Ya karena memang nggak ada jalan lain begitu. Nah ini kalau dilihatlah terus ke bawah itu ya menyedihkan. Jadi salah satu natijah yang bisa kita ambil itu apa? Empati yang sudah hilang. Dan saya rasa ini harus mulai berhati-hati ya. Mulai ya bukan hanya kepada ini apa yang mau diambil. Kalau perkara seperti ini sudah bukan lagi di dalam masalah ilmu, bukan lagi di dalam masalah perdebatan ya. Ini sudah masuk dalam wilayah pidana seperti ini. Apa yang bisa dikomentari oleh orang-orang yang memiliki ilmu itu udah nggak bisa. Ini kan sudah barbar ya, sudah kelakuannya hewan, sudah kelakuannya binatang kalau seperti ini. Dan terlalu serampangan juga kalau misalkan kita itu sampai mengait-ngaitkan ini kepada bab nasab, kepada isu nasab, itu serampangan ya, tidak boleh. Ada penyidiknya yang bisa mengungkap itu, dan saya harap pihak kepolisian itu mengungkap kasus ini sampai tuntas ya, jangan sampai tersisa pertanyaan-pertanyaan sebagaimana yang sudah terjadi sebelumnya. Karena mau tidak mau ya, polisi itu adalah pelayan masyarakat, dan habaib terkhusus dalam kasus ini Habib Bahar dan keluarga itu juga merupakan masyarakat yang harus dilindungi hak-hak hukumnya. Karena selama ini mereka juga sudah taat hukum. Habib Bahar itu sempat dipenjara kan, bukti di penjara itu ya bukti orang itu ada ketertundukan kepada hukum, mau mau bertanggung jawab atas konsekuensi apa yang dia perbuat begitu. Nah ini menyedihkan lah. Jadi ini adalah tanggapan kesedihan saja dari kejadian yang ada. Subhanallah ya. Itu kalau subhanallah lah, saya tidak bisa banyak berkata-kata. Harapannya mudah-mudahan polisi mengusut tuntas saja begitu. Kita lihat saja nanti ke depan apa yang akan terjadi ya. Ini tragedi kemanusiaan dilihat dari segi apa yang terjadi, dan dilihat dari segi ya ini komentar atau reaksi yang ada dari orang-orang yang entah mereka itu buzzer-buzzer laknat kurang ajar itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ini mah saya sama buzzer-buzzer ini ya, yang nggak paham perkara, yang sudah kehilangan empati sampai seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala cepat-cepat membinasakan mereka itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala cepat-cepat membinasakan mereka dari muka bumi. Demikian, wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.